pada hari ini kita akan menginformasikan kepada awak media dan seluruh masyarakat bahwa Polres Jemberana melakukan pengungkapan terkait dengan kasus penipuan melalui transaksi elektronik. Ini yang sering terjadi di masyarakat, di mana masyarakat ini menjadi korban penipuan oleh pelaku dengan memanfaatkan kode OTP. Jadi meminta kode OTP kepada salah satu nasabah perbankan. Jadi pelaku ini kita lakukan pengungkapan berdasarkan laporan polisi pada tanggal 7 Maret 2022. Ini kita proses dengan bekerja sama dengan perbankan untuk meminta informasi berkaitan dengan korban. Jadi kejadiannya terjadi pada tanggal 2 Januari 2022 dan melaporkan di bulan Maret, di mana korban mengalami kerugian sebesar 798 juta rupiah. Jadi ini kita lakukan pengungkapan di mana pelakunya membujuk rayu atau mungkin mengiming-imingi korban ini bahwa yang bersangkutan mendapatkan hadiah dari bank di mana korban ini memiliki rekening. Kemudian muncul kode OTP dari perbankan yang kemudian diberikan kepada pelaku, sehingga uang yang ada di rekening yang bersangkutan terkuras habis sebanyak 798 juta. Jadi ini kita lakukan pengungkapan terhadap tersangka atas nama atau inisial EJS. Dia melakukan dengan beberapa pelaku, memiliki peran masing-masing, di mana EJS yang kita amankan ini berperan sebagai penembak. Penembak ini adalah yang menghubungi korban. Kemudian tiga pelaku lainnya memiliki peran yang dua orang inisial PY dan JK adalah memiliki peran mengacak username. Dia mencoba username nasabah di mobile banking. Kemudian yang mungkin bisa masuk kemudian dia lakukan di internet banking. Kemudian tersangka atau pelaku atau inisial EG ini setelah mendapatkan uang tersebut dia menjual saldo, artinya menarik uangnya tapi dengan cara menjual saldo, menjual uangnya tersebut dengan persentase. Artinya kalau misalnya dia mendapatkan ada di rekening tersebut 100 juta, dia tarik 80, 20-nya untuk diberikan jasanya. Jadi ini kita lakukan pengungkapan beberapa hari yang lalu dengan beberapa barang bukti yang kita temukan. Aliran rekening tersebut seperti ini yang kita bisa gambarkan bahwa dari korban, kemudian ini ada beberapa rekening yang kemudian dia transfer uang korban tersebut. Kemudian dia juga ada masukkan ke virtual account salah satu perbankan, kemudian pembelian pulsa dan lain sebagainya. Kemudian ada dijual saldonya ke agen-agen yang bisa dia tarik secara tunai. Kemudian dia juga membeli kendaraan. Jadi ini sudah kita lakukan penelusuran dan beberapa barang bukti sudah kita amankan. Ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Tentu kewaspadaan berkaitan dengan OTP. OTP itu adalah one time password, ya, di mana ini dibutuhkan dalam transaksi-transaksi tertentu. Beda dengan dia password pada umumnya. Jadi kalau password PIN itu kan personal personal identifikasi number. Jadi ini yang terus bisa dilakukan, tapi OTP ini adalah khusus dalam waktu-waktu tertentu. Inilah yang perlu kita antisipasi dan masyarakat antisipasi, bahwa
dari pihak perbankan tentu OTP ini adalah kerahasiaan yang betul-betul harus dijaga, sehingga apabila ada yang menghubungi untuk meminta kode OTP, kami harapkan masyarakat betul-betul OTP itu adalah untuk konsumsi nasabah itu sendiri, bukan untuk diberikan kepada orang lain, karena dampaknya adalah OTP ini bisa menguras semua uang yang ada di rekening nasabah. Jadi persangkaan pasal yang kita gunakan yaitu adalah Undang-Undang ITE dan juga TPPU. Jadi kita terus telusuri bagaimana pelaku ini betul-betul bisa kita berikan efek jera dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan juga Undang-Undang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi ini yang bisa kita sampaikan kepada awak media dan masyarakat, dan mudah-mudahan ini juga bisa memberikan pelajaran kepada pelaku dan juga informasi kepada masyarakat bahwa kehati-hatian dalam memberikan kode OTP yang ada di nasabah ini betul-betul dijaga betul. Baik, terima kasih. Untuk pelaku kita amankan di wilayah Sumatera Selatan, dan ini juga kita berkoordinasi dengan Polda Sumatera Selatan, di mana di backup oleh Ditreskrim Polda Sumatera Selatan di unit Jatanras, dan kita amankan di wilayah Sumatera Selatan yaitu di Polres Ogan Komering Hilir. Ya, ini yang kita amankan di sana. Untuk 3 pelaku lainnya masih kita DPO, karena pada saat penangkapan tersangka utama yang bersangkutan berada di rumah mertua yang bersangkutan, dan kita mengamankan barang bukti berupa mobil juga di TKP. Yang izin, ini dari 3 yang DPO ini ada pegawai bank, soalnya kan ini kok gampang sekali masuk data nasabah, mereka acak segala macam. Ya, dari pengakuan pelaku tidak ada dari internal perbankan, mereka hanya sistemnya random mengacak karena ada password-password yang mungkin masih kategori lemah. Itu yang kemudian dia coba-coba gunakan dengan nama, kombinasi angka dan lain sebagainya. Jadi inilah harapannya kepada masyarakat.